Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran, Roh yang tak membiarkanmu yatim piatu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di hidup kita selama ini. Kita mau bilang terima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu lah kami tenang menjalani hari-hari. Karena bimbingan-Mu lah kami bisa ada sampai hari ini, kuat berdiri, semua karena anugerah-Mu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Tenanglah kini hatiku, Tuhan Kau yang pimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap
teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku Tuhan dipegang teguh, hatiku berserah padamu, tanganku dipegang teguh, ku dipegang teguh, ku dipegang teguh. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih, masa depan kami dipegang teguh, hidup kami dipegang teguh. Kau urapi kami, Kau urapi kami, ku aman besertamu, ku aman bersamamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau menjaga hidupku, Kau tenangkan hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku aman bersamamu, masa depanku di tanganmu. Terima kasih Tuhan, curahkan urapanmu di hidup kami. Terima kasih. Shalom jemaat JCC Cijantung Jesus Center Church. Hari ini kita melanjutkan program 10 hari penantian pencurahan Roh Kudus. Izinkan hari ini saya sharing dari Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Izinkan saya baca Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Garis bawahi kata dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Izinkan saya baca dalam bahasa Inggris Ephesians 1 ayat 13 sampai 14. In Him you were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. You were sealed with the promised Holy Spirit. Kerinduan Tuhan untuk umat-umatnya adalah agar kita dapat merasakan kasih dan kuasa-Nya. Semua yang ada di dalam hidup kita ini bisa saja tidak stabil. Kesehatan kita, keuangan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, lingkungan kita, bahkan dunia kita. Dari semua ini saudara bisa saja mungkin merasa goncangan yang luar biasa. Mungkin saudara merasa sedang kehilangan balance saudara, atau mungkin sedang terjatuh. Atau mungkin saudara juga udah merasa gak dapat lagi memegang kendali akan hal-hal ini. Tetapi di sini ada satu kata yang luar biasa, yang kalau di dalam bahasa Inggrisnya yang tadi saya katakan di Efesus 13, yaitu kata sealed. Atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam bahasa Indonesianya dikatakan dimeteraikan. Nah, kata yang luar biasa ini itu sedang berusaha untuk menunjukkan atau untuk membantu kita merasakan aman di dalam kasih dan kuasa Tuhan.
Tuhan mencurahkan Roh Kudus sebagai a seal atau sebagai meterai untuk mengingatkan kita akan kasih dan kuasa Tuhan, that He is in control. Arti kata sealed dalam arti katanya sendiri dalam bahasa Inggris adalah a device or a substance, satu alat yang dipakai untuk menjoin dua benda, menjoin dua benda bersama supaya dapat to prevent from coming apart or to prevent anything from passing between them. Jadi untuk mencegah adanya masuk misalnya cairan atau misalnya masuk benda-benda yang tidak diinginkan. Nah, mungkin saudara pernah memakai sealant kalau saudara pernah melakukan pekerjaan rumah, saudara mungkin pernah memakai sebuah sealant, itu bisa aja menjadi sebuah sealant kaca atau sealant gel, dan mungkin saudara pernah memakai itu. Dan gunanya sebuah sealant adalah untuk mencegah masuknya cairan melalui permukaan dan sambungan pada material. Nah, pada hari ini mari sama-sama kita mencoba. Saya mau ajak saudara untuk mencoba atau membuka lebih dalam lagi daripada arti kata sealed. Dan kita akan lihat bagaimana kata sealed atau kata meterai ini dipakai dengan cara-cara yang berbeda di Perjanjian Baru. Contohnya di Matius 27 ayat 66 dikatakan, "Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-jaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaga-jaganya." Bahasa Inggris katakan, "The tomb was sealed and were guarded." Di Wahyu 20 ayat 3 dikatakan, "Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya." Lalu di 1 Korintus 9 ayat 2 dikatakan, "Sekalipun bagi orang lain," ini Rasul Paulus yang berbicara, "sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku." Lalu hal yang terakhir yang kita dapat lihat di Perjanjian Baru yaitu di Wahyu 7 ayat 3. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Jadi apa yang dimaksud Rasul Paulus di dalam Efesus 1 ayat 13, when he said that believers are sealed with the Holy Spirit. Mau saudara pakai pengertian atau arti apapun, tapi dasar kebenarannya sama, yaitu ini. Roh Kudus itu bagaikan seal, satu penutup. Menutup hal-hal yang tidak baik supaya tidak bisa lagi mengganggu kita. Seperti kubur Yesus waktu itu di-seal, dimeterai dan dijaganya. Dan seperti di Wahyu 20 ayat 3 Tuhan melemparkan kuasa maut dan segala kejahatan ke jurang, lalu dimeteraikan dan dimeteraikan di atasnya supaya tidak lagi roh-roh dan kuasa-kuasa jahat itu bisa menyesatkan bangsa-bangsa, yaitu maksudnya saya dan saudara. Jadi Roh Kudus itu bagaikan satu seal yang menutup penuh hal-hal yang tidak baik supaya tidak bisa lagi mengganggu kita. Yang kedua, Roh Kudus itu memberikan satu tanda authenticity atas hidup kita. Satu hal yang sahih. Seperti di 1 Korintus 9 ayat 2, Rasul Paulus berkata, sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tapi bagi aku kamu adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus itu seperti tanda, menandai kita dan melindungi kita dari segala hal-hal yang jahat. Dan the Holy Spirit marks us, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Roh Kudus menandai kita. Seperti di Wahyu 7 ayat 3 dikatakan, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka.
Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita diberi tanda oleh Roh Kudus agar kuasa jahat, roh-roh jahat tidak berani mengganggu kita sebab kita telah ditandai oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus. Bagaimanapun saudara mau menginterpretasikan pesan ini adalah pesan Tuhan akan of His safety and of His security, dan juga akan kasih dan kuasa Tuhan bagi kita. Tuhan mengirimkan Roh Kudus sebagai kunci pengaman iman kita, sebagai materai untuk memvalidasikan keputraan kita dalam Kristus, dan juga sebagai seal untuk melindungi kita, sebagai materai untuk melindungi kita dari roh-roh jahat, dari gangguan-gangguan jahat. Tuhan berkata di Efesus 1 bahwa kerinduannya ialah untuk semua yang percaya merasakan aman di dalamnya dan dapat merasakan cintanya. Dia telah memilih kita sebelum dunia ini pun dibentuk. Dia telah mentakdirkan kita untuk menjadi anak-anaknya selamanya. I have redeemed you by the blood of my son. Dan menaruh Roh Kudus sebagai materai dan jaminannya. Therefore you will receive the inheritance and praise the glory of my grace forever and ever. Tuhan tidak menjanjikan hidup yang gampang, hidup yang mudah. Bahkan kita sebagai umatnya akan mengalami banyak tribulations and tests, banyak tes dan cobaan yang akan datang untuk supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaannya. Tapi yang Tuhan katakan, Dia telah memilih kita. He has chosen us. He has predestined you. Dia telah mentakdirkan kita untuk menjadi anak-anaknya. I have redeemed you. Dia telah membebaskan kita. And I have sealed you by my spirit. Dan kita telah dimeteraikan, di-cover, ditutup, dilindungi oleh Roh Kudus. And your inheritance is sure, because I am passionately committed to magnify the glory of my grace in your salvation. Hari ini Tuhan mengingatkan bahwa Roh Kudus itu adalah seperti seal, menutup kita, memeteraikan kita, mensahkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan Roh Kudus itu selalu melindungi, selalu menjaga kita, selalu bersama kita. Bahkan kalaupun misalnya dunia ini bergoncang, dunia saudara bergoncang, apapun yang saudara hadapi begitu berat, percaya bahwa itu adalah bagian supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Dan walaupun kita melewati banyak cobaan dan banyak tes, tapi percaya bahwa Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus sebagai materai, sebagai penutup untuk melindungi kita, untuk selalu menjauhkan kita dari yang jahat, supaya kita tidak dapat diganggu. Dan kita harus mempunyai satu iman bahwa Roh Kudus itu selalu bersama kita. Mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas pencurahan Roh Kudus ya Bapa di dalam hidup kita. Terima kasih Engkau akan mengirimkan Roh untuk melindungi kita, untuk selalu menjadi our seal, our protection, untuk menjauhkan kita dari semua yang jahat, semua yang dapat mengganggu iman kita Tuhan. Tapi kami percaya bahwa oleh Roh-Mu, oleh Roh Kudus, Engkau telah memeteraikan kita, Engkau telah melindungi, Engkau telah menandai bahwa kita adalah umat-umat-Mu, umat-umat yang lebih dari pemenang ya Bapa. Dan kami percaya di dalam nama-Mu, Roh Kudus akan terus menyertai kami, Roh Kudus akan terus ada bersama kami ya Bapa. Dan kiranya Engkau terus melindungi dan berjalan dan gak pernah tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruhnya, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus selalu menuntun, Roh Kudus selalu menjaga, Roh Kudus yang telah memeteraikan kita akan keselamatan kami. Dan kami serahkan semua penuh ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, Jesus Center Church.